warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi sekaligus bersilaturahim, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang jurej dan sudah kita ambil faedah tentang bagaimana seharusnya kita sebagai seorang anak untuk bisa menghormati, berbakti kepada orang tua dan kedudukannya ibu itu seperti apa. Pada kali ini kita akan masuk di kisah yang baru. Kisah yang baru ini cukup menarik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang semacam ini nanti riwayat model seperti ini kita tidak bisa menggunakan akal dan logika, nanti tidak nutut gitu. Kayak seperti kisahnya Juret yang kemarin, begitu perutnya ditujes pakai tangan, sang bayi langsung bicara. Itu khariqul ada yang tidak bisa kita tiru. Judul kisah ini dalam kitabnya namanya Allahumma la taj'alni mitlahu. Jadi begini ya, singkat cerita, tidak apa-apa ya, hadisnya tidak bisa ditayangkan. Jadi suatu saat ada seorang bayi. Ada seorang bayi itu dia lagi menyusu kepada ibunya. Pas lagi enak-enak menyusu kepada ibunya itu, famarra rajulun raqibun ala dabatin farihatin wa syaratin hasanatin. Tiba-tiba itu ada seorang laki-laki, Pak. Seorang laki-laki yang lagi naik kendaraan, yang kendaraannya itu wis wapi tenan, wis mewah. Kalau zaman sekarang apa kira-kira? Ferrari, Lamborghini, wasyaratin hasanatin. Di dalam gharibul hadis, wasyaratin hasanatin itu mempunyai makna hayatin wa mandorin wa malbasin hasanin. Itu keadaan, terlihat, bajunya juga bagus. Wis pokoknya wapi tenanan wis. Ya sak montore, sak kendaraane, sak bajunya bagus. Dan semua orang yang memandang dia itu jadi senang. Pas ketika melihat ada seorang laki-laki yang model ngono kuwi tadi, ibunya berdoa, faqalat ummuhu Allahumma ja'al ibni mithla hadza
wahai Allah, jadikan anak saya itu seperti orang ini. Jadikan anak saya itu seperti orang ini. Ibn itu berarti anak laki-laki. Jadikan anak saya itu seperti orang ini. Laka qadarullah, sang anak laki-laki yang lagi menyusu ibunya tadi itu fataroka atatiya. Fataroka atatiya. Satyun itu mohon maaf putingnya ibu. Lah, sang bayi yang disusui tadi tiba-tiba nyepot mohon maaf anunya ibunya itu tadi. Dan kemudian bayi ini melihat kepada laki-laki tadi dan melihat kepada laki-laki itu, malah kemudian sang bayi ngomong, berdoa, Allahumma la taj'alni mitlahu. Wahai Allah, jangan jadikan saya seperti dia. Masuk logika enggak? Jenengan kalau pakai logika enggak matuk, ono bayi kok langsung ndonga ngono kuwi. Jadi ibunya itu melihat ada, saya ulang, ibunya melihat ada orang kaya, sugih, tenanan, ibunya berdoa supaya anaknya itu seperti dia. Anak ini langsung melepas putingnya ibunya, melihat dan langsung berdoa, jangan saya dijadikan seperti itu. Wes. Akhirnya setelah dia berdoa semacam itu, thumma aqbala ala sadyihi faja'ala yartadiu. Kemudian dia nyusul lagi. Wah, luar biasa nih. Jangan dibayang bapak-bapak ya. Kemudian berjalan lagi. Ada orang berjalan, wa marru bijariyatin wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti saraqati. Kemudian ada suatu kaum, dia jalan, mereka membawa seorang jariyah, seorang perempuan, budak perempuan. Mereka ini yadribunaha, ngepui, mukuli sang wanita tadi itu, sambil mereka mengatakan zanaiti, kamu itu telah zina, kamu itu telah mencuri. Sang wanita yang dipukuli sampai seperti itu, dia hanya bilang hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cuman bilang itu saja dia. Dipukuli sampai sedemikian rupa. Ibunya yang lagi menyusui tadi itu bilang, faqalat ummuhu Allahumma la taj'al ibni mitlaha. Wahai Allah, jangan jadikan anak laki-laki saya itu seperti wanita ini. Maka apalagi yang dilakukan sang anak tadi, Pak? Seperti pertama tadi, meninggalkan putingnya ibunya itu, dia kemudian melihat kepada sang wanita yang lagi dipukuli. Fataraka ar-radha'a wa nadhara ilaiha faqala Allahumma ja'alni mitlaha. Kebalikan dari yang didoakan oleh ibunya. Sang bayi laki-laki ini ngomong, wahai Allah, jadikan saya itu seperti wanita itu. Apa yang ada di benak jenengan ternyata? Yang tadi itu kan laki-lakinya bagus, kaya, sugih, sukses, dimuliakan oleh manusia. Anak ini bilang jangan jadikan saya seperti itu. Sementara yang kedua dituduh zina, dituduh mencuri, macam-macam. Sang anak hanya bilang jadikan saya seperti wanita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pun juga heran dengan cerita yang semacam ini. Akhirnya kemudian konteksnya yang diceritakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang betul itu bukan ibunya, tapi yang betul justru anaknya. Inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Le orang bilang itu weruh sadurunge winarah. Hatinya yang masih bersih, sang bayi ini paham siapa laki-laki itu dan paham betul siapa wanita tersebut. Weruh sadurunge winara. Maka kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata laki-laki yang tadi
yang ibunya kepingin supaya anaknya itu seperti itu dan anaknya malah berdoa sebaliknya, inna dzakar rajula kana jabbaron. Ternyata laki-laki tadi itu termasuk orang yang jabbaron, seorang diktator, seorang yang rusak, seorang yang bejat. Dia punya uang yang banyak tapi akhlaknya buruk. Ibunya melihatnya dari sisi itu, tidak mengerti bagaimana sesungguhnya sang laki-laki tersebut. Ya, sementara yang wanita tadi itu hanya terkena fitnah. Sang wanita tadi yang dipukuli, yang dituduh mencuri, dituduh berzina, dia tidak walam yazni, walam tasrid, dia tidak berzina dan tidak mencuri, karena hanya difitnah saja. Dia sabar dengan apa yang dia alami, dia dipukuli, difitnah, dia hanya mengucapkan hasbiyallahu ni'mal wakil. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sahih. Saya ulang lagi, berkenaan dengan masalah semacam ini jangan memakai logika. Dan ini adalah kisah Bani Israel yang kita sebut dengan Israiliyat. Lah, Israiliyat itu ada 3 model. Kisah Israiliyat yang disebutkan di dalam Al-Quran, kalau itu kita wajib untuk menerima. Kisah Bani Israel yang berkenaan dari sunnah Nabi, maka di sini kita perlu lihat sahih atau tidak sahih. Kalau sahih kita ambil, ya. Dan kisah Bani Israel yang datang dari para pendeta Yahudi, Nabi cuma bilang fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu, ya ojo didustakne, ya ojo dibenarkan, hanya sekedar motivasi. Kalau riwayat ini, Israiliyat ini, ada bayi yang bisa seperti itu, kita terima, kita imani, karena riwayatnya sahih dan ini benar-benar terjadi pada masa Bani Israel. Tapi memang kalau kita amati kisah-kisah yang sahih-sahih begini, ini kan memang kejadian-kejadian yang di luar nalar pada kalangan Bani Israel itu kan banyak sekali. Termasuk kisah yang pertama dulu itu kan ya, yang utang berapa dinar Bu? Terus lali bisa. Utang 1000 dinar tanpa saksi, tanpa penjamin. Pas ketika mau nyaur utang, ndak ada perahu sama sekali, padahal dia harus nyebrang. Uangnya ditaruh di batang kayu, dilebokne sepucuk surat, diuncalin yang laut. Itu kan di luar nalar. Akhirnya kemudian kayu itu nyampe di seberang laut. Gak usah ditirok nih, tidak bisa jenengan. Ya. Sama dengan konteks ini luar biasa. Ono bayi, ada bayi yang lagi menyusui, ibunya berdoa seperti itu loh. Bayinya kok malah dungo. Ya, doanya itu. Ini jangan heran semacam ini. Khariqul adah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah itu menghendaki terjadi, ya maka terjadilah. Termasuk seorang bayi yang bisa bicara itu sudah maklum di dalam syariat kita. Dan ini bukan sihir, bukan, tetapi sebagai bentuk tanda kemuliaan Allah. Ada yang menyebut kalau memang itu karomah karena dia dimiliki oleh seorang yang bukan nabi dan rasul. Kalau dia memang menjadi calon nabi, maka berarti itu merupakan irhas bagi dia. Apa yang bisa kita ambil di dalam kisah semacam ini? Orang-orang di masyarakat kita itu, mereka itu bebas untuk memberikan barometer kemuliaan, kesuksesan seseorang. Ibunya sang bayi ini mengukur kemuliaan seseorang itu dari kekayaannya tadi. Ini kalau kita lihat di dalam kitab Masailul Jahiliyah, barometer kesuksesan itu diletakkan kepada harta duniawi, itu merupakan sikap jahil.
sikap jahil, sikapnya orang bodoh. Kalau kita ini hanya menganggap kesuksesan itu dari banyaknya uang, dari banyaknya harta, itu berarti akidah yang jahil, akidah yang bodoh. Tuh, siapa yang menyebut gitu? Ya Gusti Allah sendiri yang mengatakan begitu. Dulu orang-orang jahiliyah itu menganggap, Masya Allah, kalau ada orang miskin, tidak ada apa-apanya. Kalau ada orang kaya dimuliakan sedemikian rupa. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita ambil pembelajaran. Sang bayi tadi itu sebenarnya memberikan pengajaran kepada kita yang dia paham betul laki-laki itu seperti apa dan wanita itu seperti apa. Kita paham, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam dunia kita, di dalam masyarakat kita itu kita kan ingin toh. Kita itu kan ingin anak kita itu sesugih, sesukses. Itu kan keinginan kita. Dan kita menganggap kalau anak kita itu sugih, anak kita itu punya harta, kendaraannya apik, kita anggap ya segala-galanya. Saya ingin mengatakan kepada jenengan, ada anak itu namanya anak biologis dan ada anak teologis. Apa bedanya anak biologis dan anak teologis? Ya harapan kita itu ya anak kita itu ya biologis sekaligus teologis. Jenengan mengamati Nabi Nuh alaihissalam, beliau punya anak. Beliau punya anak. Tapi anak beliau itu hanya sekedar anak biologisnya beliau. Dan anaknya beliau tidak disebut sebagai anak teologis karena konteksnya Kanaan, anaknya Nabi Nuh itu kafir. Dia bukan anak teologis. Ya kan? Yang namanya bapaknya Nabi Ibrahim, Azar, itu punya anak namanya Allah Ibrahim. Bapaknya kafir, bapaknya musyrik, anaknya Nabi. Tapi konteksnya berbeda teologis antara Ibrahim dengan Azar bapaknya. Sang ibu ini menginginkan anaknya itu bisa sukses. Menurut dia sukses itu adalah sugih. Jangan begitu. Jangan begitu. Saya ceritakan sedikit. Suatu saat ada ibu-ibu yang lagi sakit di rumah sakit. Wis loro tenanan wis. Ora ketok-ketokan. Loro tenanan. Anaknya itu tidak pernah berkunjung. Sang ibu hanya ditinggali duit. Ya duitnya gak tanggung-tanggung, sak koper dikekno. Isine ya abang-abang kabeh. Dan ini kisah nyata betul. Kisah nyata betul. Lah, ketika ibunya sampai parah tidak pernah berkunjung. Dan sampai kemudian sang ibu itu sakaratul maut, ditelepon sama susternya, dia cuma bilang, ketika ditelepon itu ibumu lagi sakaratul maut, tolong ditalqin. Sang anak hanya mengatakan, sudah suster saja yang mentalqin ibu saya. Ini kisah nyata yang begitu memberikan inspirasi kepada kita. Ternyata memang ketika sang orang tua ini mendidik anaknya bahwa kasih sayang itu dengan uang, kasih sayang itu dengan materi, nanti ketika anaknya sudah dewasa, maka kasih sayangnya dia kepada orang tua itu juga dibentukkan materi. Akhirnya sampai ibu meninggal ya ora diramut dengan baik. Karena dia mengatakan, aku biyen diramut karo ibuku, ya duit iku sing teko. Gak tahu dikeloni, gak tahu dididik, gak tahu yang datang cuma uang. Akhirnya nanti terbalik pas begitu anaknya sukses, karena memang orang tua menyebut bahwa sukses itu uang itu, anaknya pun akan berbalik arah. Tuh, jari bapak, jari ibu, kesuksesan itu adalah harta. Aku tak golek duit sing akeh, aku sugih. Lah bentuk kasih sayangnya niru bapaknya sama ibunya, kasih sayangnya bentuknya materi. Meskipun tidak mengunjungi ibunya yang lagi sakit sampai sakaratul maut, dia berpikir, wong kasih sayang saya sudah saya datangkan, apa itu duit? Ini kesalahan total. Ada kisah nyata berikutnya. Ya, ada kisah nyata berikutnya. Ada seseorang kaya punya 2 orang anak.
punya 2 orang anak. Punya 2 orang anak. Anaknya yang pertama itu wis pokoknya pewinter. Sang bapak ini betul-betul memprioritaskan anak yang pertama. Di sekolahnya sampai tinggi karena dia paham anakku supaya sukses dadi wong tenanan. Sementara anak yang kedua pas-pasan ya, IQ-nya juga pas-pasan, kognitifnya juga pas-pasan. Dan sang anak nomor 2 ini paham kalau bapaknya itu dalam tanda kutip pilih kasih dalam konteks perawatan masalah uang, materi dan sebagainya. Sang anak merasa dan minta dipondokkan saja. Sudahlah, saya tak ke pesantren saja. Jadi ke pesantren kan karena memang pikirnya bapaknya, wong anak ini gak pinter, gak cerdas, cerdasan masih. Betul Pak. Setelah dewasa, anak yang pertama sukses dalam tanda kutip sukses menurut bapaknya. Duwite akeh, penggaweane yo akeh, yo apik. Semakin tua dia bisa merasakan. Ternyata dari 2 anak itu yang punya perhatian itu adalah anak yang kedua. Yang punya akhlak, yang punya etika. Meskipun mungkin uangnya itu tidak banyak, tapi dia punya akhlak bahwa dia ini loh bapak saya dulu yang ngeragati aku, nyekolano aku, nyewoi aku macam-macam. Sementara ini tambah sibuk, golek duit, bapaknya sama sekali tidak ditemani dan sebagainya. Akhirnya dia paham bahwa kesuksesan itu bukan di situ. Kesuksesan itu ketika kita punya anak yang teologis. Ya, kesuksesan itu ketika kita punya anak yang teologis. Coba andai kata anak yang menyusu tadi itu, ya kan, meminta mengaminkan doanya sang ibu, jadinya ya diktator, jabbaron tadi itu. Tapi sang anak ini meminta sang wanita yang difitnah tadi itu seperti itu. Itulah karakter, itulah akhlak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yakub alaihi salam ketika mau meninggal, ya, ketika mau meninggal itu, ya, yang ditanyakan kepada anak-anaknya itu simpel. Ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian, bukan ma ta'kuluna, ma ta'buduna min ba'di. Itu loh yang diawali dengan amkum tum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ma ta'buduna min ba'di itu apa? Nabi Yakub bilang sama anak, kalau aku mati nanti kamu nyembah apa? Itu ma ta'buduna min ba'di. Kamu nanti akan menyembah apa? Kamu nanti itu akan beribadah kepada siapa? Tuhanmu siapa? Itu Nabi Yakub. Itu yang kita tirukan. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang itu mengatakannya bukan ma ta'buduna min ba'di, tapi orang sekarang mengatakannya itu ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang akan kalian makan kalau aku ini mati? Gaya hedonisme. Karena sudah terkontaminasi bahwa sukses itu berarti duwe motor, duwe omah, sugih, di penggawean. Bukan itu kesuksesan menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita punya anak yang biologis sekaligus teologis, itu yang kita harapkan. Ya syukur-syukur secara ekonomi kuat dan secara agama juga kuat. Kayak seperti Abu Bakar As-Siddiq, iman yang begitu kuat dan juga punya ekonomi kuat. Seperti Abdurrahman bin Auf, seperti juga Utsman bin Affan dan lain-lain. Nah, jadi ikhtilalul ma'ayiri indan nas. Memang manusia itu punya kebebasan untuk memberikan barometer kesuksesan. Tapi sekali lagi diluruskan oleh Islam bahwa barometer kesuksesan itu adalah kesuksesan yang tidak hanya di dunia, tapi kesuksesan juga di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dong-dongnya nanti kalau jenengan itu menyekolahkan anak hanya sekedar supaya anak itu iso golek duit, rugi jenengan, rugi.
Dan nanti ketika jenengan sekolah dhuwur-dhuwur ternyata anaknya tidak sesuai dengan jurusan yang dia pilih, tentu kecewanya lebih tinggi. Menarik pas ketika di muktamar kemarin ketemu dengan orang NTB. Aslinya Nganjuk, merantau ke NTB di muktamar kemarin itu. Ketemu beliau dari NTB ke Surakarta ke Solo. Masya Allah, luar biasa orang ini. Di tahun 80 dulu orang yang terpilih untuk pelayaran dari 10 orang beliau. Tapi yang menarik ketika baru nyampe di NTB, dia tidak mau kerja di pelayaran. Dia buka warung. Dan warungnya sudah menggurita dan bagus dan kaya dia. Dan dia punya prinsip sekolah itu adalah untuk cari ilmu, bukan untuk cari uang. Anaknya ada yang ditaruh di Mualimin, ada yang ditaruh di Jogja, di macam-macam. Begitu keluar anaknya yang 5 tadi, begitu pulang dikasih warung semuanya. Anaknya bilang, loh saya sekolah tinggi-tinggi untuk apa? Bapaknya cuma bilang, untuk golek ilmu. Kalau untuk masalah uang, iki loh, tak kayak warung, tak kayak restoran. Akhirnya anaknya semuanya kumpul di NTB. Karena memang tidak menjadi sebuah bentuk jaminan. Ijazah jenengan itu sebagai tanda jenengan pernah sekolah. Dan belum tentu nanti ijazah jenengan itu akan sesuai kerjaan jenengan, sesuai dengan ijazah anak jenengan. Oh, ada sekolahnya S3 di Rusia, yo pulang ke Indonesia jadi pemulung. Ya dah? Ya, tapi bukan berarti kita meremehkan ijazah, ndak. Ijazah itu bukan sumber. Ijazah itu cuman keran. Ketika kerannya macet, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini loh. Saya kan beri sanepan dalam konteks secara tauhid. Jenengan pas ketika mengambil air itu menyalakan keran. Keran itu yang ngasih air itu keran tersebut atau sumber yang sebenarnya? Sumber, bukan keran itu. Secara tauhid, makanya Qarun pas ketika dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, surat Al-Qasas itu. Qarun itu yang sugih, yang luar biasa itu, dia cuma bilang saya ini bisa kaya, saya bisa sukses karena saya punya ilmu, kan begitu ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Jangan buka itu di akhir konteksnya itu. Qasas itu. Apa wa khasabnahu wa bidari al-ardh, dan kami benamkan Qarun itu dan rumahnya ke dalam bumi. Allah dari itu. Jadi ijazah itu adalah keran, bukan menjadi tujuan. Dan orang, jangan buka di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah. Orang itu ketika menuntut ilmu itu niatnya cuma golek dunia, haram mendapatkan bau surga. Coba buka lagi di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah, ya, punyanya Abdul Wahid Ibni Salam Al-Bali. Di situ ada poin adab talibil ilmi, adab mencari ilmu. Di situ jelas. Jenengan itu ketika nyekolahkan anak itu hanya sekedar pengen golek duit, hanya sekedar dapat pekerjaan, berarti jenengan menjerumuskan anak jenengan untuk tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekolah itu untuk cari ilmu. Ketika Allah kemudian mentakdirkan anak jenengan kerjanya itu sesuai dengan jurusan, yaitu izin Allah. Ketika umpamanya tidak sesuai dengan jurusan yang diberikan oleh ijazah tadi, maka jenengan tidak perlu untuk muring-muring, tidak perlu untuk gerundel. Ada orang yang tidak sampai lulus SD, uangnya miliatan hanya gara-gara jualan bakso. Betul, dengan izin Allah. Jualan bakso sampai uangnya miliatan berbagai cabang. Lulus SD enggak. Ada yang lulus S2 enggak bisa jadi dosen, enggak bisa jadi apa. Dodolan pelembungan. Itu. Nah, itulah makanya ini kan doanya ibu kepada anak hanya dalam konteks duniawi saja. Tapi sang anak ini Masya Allah diberikan karunia oleh Allah, karamah oleh Allah, weruh sadurunge winara. Siapa sesungguhnya orang ini? Dan dia tidak mau menjadi orang semacam itu. Jadi patokan kemuliaan bukan terletak pada harta dia. Patokan kemuliaan bukan terletak kepada uang yang dia miliki atau pangkat yang dia miliki. Allah sudah menetapkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa itu bukan hanya sekedar rajin ke masjid saja, belum tentu kan ya. Jangan lihat umpamanya Al-Baqarah 177 umpamanya, itu kan orang yang bertakwa itu kan ya hablum minallah dan hablum minannasnya kena itu. Laisal birra an tuwallu qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi, sampai bawah itu. Itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Itulah ketakwaannya sesungguhnya. Ketakwaannya sesungguhnya. Punya anak itu doakan yang bertakwa, bukan yang sugih. Loh kok bisa begitu, Pak? Apa alasannya? Kalau anak jenengan bertakwa, jangan khawatir. Ayatnya bunyinya apa? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan menjadikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka dia, Allah itu akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jenengan doakan anak jenengan itu bertakwa. Titik. Masalah dunia nanti pasti ngikut kalau anak jenengan bertakwa. Jangan hanya menginginkan anak jenengan itu secara duniawi saja, sementara agamanya nol. Pas ketika ngisi di Blitar itu, Pak Ketua PDM-nya itu cerita di depan forum. Pak Ketua PDM-nya itu, Masya Allah, lupa sampai jenengnya. Ganteng orangnya, bagus, sudah sepuh. Dia cerita di depan forum, cerita. Di sini ada tokoh Muhammadiyah yang dia itu tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Jawabannya dia begini, kalau anakku untuk sekolah di Muhammadiyah kate dadi apa? Itu tokoh Muhammadiyah. Untungnya orangnya pada waktu itu tidak hadir, tak takoni. Orangnya hadir apa mboten, Pak? Enggak, oh ya wis. Kemudian ada tokoh yang berikutnya, anaknya mulai SD, SMP, SMA ditaruh di Muhammadiyah. Ternyata kemudian yang terjadi apa? Podo-podo kuliah. Dengan izin Allah yang lebih sukses itu malah justru dari Muhammadiyah. Walaupun kita paham bukan Muhammadiyahnya itu yang bikin sukses, tapi kesalahan dia tadi yang ngomong, lek anakku di sekolahnya di Muhammadiyah kate dadi opo. Tidak boleh begitu, Pak. Tidak boleh begitu. Engko dodongin jenengan ngomongin, engko lek anakku tak pondokno engko kate mangan opo. Astagfirullahaladzim. Gusti Allah iku sing nyuwek lambe, ya Gusti Allah iku sing ngeleboni. Akhirnya kemudian kita karena terkontaminasi oleh omongan seperti itu, mondokno anak ya emoh, nyekolahkan di sekolah yang punya agama kuat juga emoh, nggoleki sing umum pokoknya anakku engko kerja iki, lulus iki kerja ning ini, jeglek. Bener dia bisa kerja tapi ketakwaannya ndak ada. Kalau saya dulu bolak-balik mengatakan kepada jenengan, lek jenengan nandur pari, fa insyaallah sukete tokol. Tapi kalau jenengan itu nandurnya suket, pari tidak akan tokol. Sekolah kan anak jenengan di pondok pesantren, takwanya yang dikejar. Bila perlu sampai hafal Al-Quran, paham Al-Quran, tafsir dan sebagainya. Dunia nanti mengikuti. Yakin itu, karena konteksnya apa? Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan hanya sekedar anakku sekolah umum, sekolah di Muhammadiyah tadi opo. Kalau anakku nanti di pondok mau jadi apa? Mohon maaf, ini namanya mulhid. Orang-orang yang tidak paham dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu hanya keran. Ya kan yo aneh toh, kalau ada tokoh Muhammadiyah anti nyekolahkan anaknya di Muhammadiyah itu yo aneh. Ono wong iki gak gini. Yo aneh lek mau balik Muhammadiyah marono gak gelem ngaji di Muhammadiyah itu yo aneh. Saya mau balik Muhammadiyah, Pak, tapi ngajinya bukan di Muhammadiyah. Ya kan ya lucu juga itu. Ya, wes orangnya mau nih etrek-etrek. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang kita pahami dari kisahnya tadi itu, annal kibra wal
wal tajabbur sifatu ahlin nar. Kan bayi tadi ini kan ngomong toh, jangan saya jadikan seperti dia. Padahal ibunya ndungok supaya seperti dia. Ternyata dia adalah orang yang sombong, orang yang takabur. Orang yang sombong, orang yang diktator, itu merupakan sifatnya ahli neraka. Makanya tadi sang anak doanya apa tadi? Wahai Allah, jangan saya jadikan seperti dia. Gawe apa lek sugih tapi sombong. Buat apa kaya tapi tidak punya ketakwaan. Gaya apa sugih ora tahu wudu. Jenengan pengen seperti itu ke anaknya. Tadi sudah cerita, sudah saya beritahukan. Anaknya sugih tapi nggak duwe etika sama orang tua. Anaknya kaya tapi tidak punya ketakwaan. Akhirnya sing rugi ya wong tuane dhewe. Hadis yang jelas nanti juga buka jenengan kitab Shahih Adabil Islamiyah di bab Al-Adabu Ma'al Walidain. Di situ Rasulullah pernah bersabda begini kan, idza mata al insanu, atau pakai idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau orang itu sudah mati, maka nanti akan terputus semuanya, Pak. Terputus pedot illa min salasin, kecuali 3. Yang jenengan hafal yang pertama kan shadaqatin jariyatin. Yang kedua wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga wa waladin shalihin yad'ulah. Jenengan nanti akan melihat sebuah riwayat ketika ada orang tua yang diberikan yuksa tajan min nur. Ada orang tua di yaumul qiyamah dia dikasihkan mahkota. Ya kan? Wa nuruhu kadhu isyamsi. Cahayanya mahkota itu tadi yang dipakai orang itu tadi itu seperti cahayanya matahari, terang benderang. Dan dia kemudian wa yuksa hullatain, dan dia diberikan yang namanya jubah dari Masya Allah, kebesaran itu. Orang tua yang diberikan yang namanya mahkota, yang diberikan jubah yang demikian rupa itu, dia tanya, ini dari mana saya kok dikasihkan mahkota semacam ini? Ini dari mana saya diberikan 2 jubah kebesaran semacam ini? Apa kata Allah? Bi akhdi waladikuma al-Qur'an. Bi akhdi waladikuma al-Qur'an, itu maksudnya apa? Ini karena anakmu itu yang ahli Al-Qur'an, pandai baca Al-Qur'an, pandai mengamalkan Al-Qur'an, dia menghafalkan Al-Qur'an. Orang tua yang punya anak model begini nanti di yaumul qiyamah betul-betul dimuliakan. Anak jenengan pas ketika ada, jenengan sudah wafat itu ndak iso dia itu pakai nyanyi-nyanyi, itu ndak iso. Yang dipakai ya dia berdoa kepada Allah. Karakternya dia itu nantinya menentukan. Makanya disebut dengan wawaladin shalihin yad'ulah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesombongan itu memang dulu pernah kita bahas, kesombongan itu bisa terjadi akibat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kelebihan apapun yang dimiliki oleh seseorang itu bisa memberikan peluang orang itu untuk melakukan kesombongan. Kepada orang tuanya pun juga sanggup. Nuwun sewu zaman sekarang. Anak zaman sekarang itu seringkali ngelokne wong tuane, oh ibu nduweso, ibu gak paham, bapak ndeso, bapak ndak paham, bapak ndak ngerti apa-apa, gitu. Takaburnya seorang anak kepada orang tua. Nauzubillah min dzalik. Saya punya kisah nyata juga. Wong jenenge arek ya. Biasanya dulu kita pahami kalau orang tua kaya itu anak jadi raja. Tapi kalau anaknya yang kaya raya, orang tuanya jadi pembantu, kan begitu ya. Sang anak jadi manajer, suaminya jadi manajer, jebret. Ditaruh di Batam, serwet. Ditaruh di Batam. Orang tuanya dibawa ke Batam, seret. Ibunya ini
Di sana untuk suruh mencuci, di sana disuruh untuk masak, di sana disuruh untuk ngomong cucunya. Sementara dia dan suaminya kerja 1 bulan dikasih uang 300.000. Sang ibunya akhirnya ya ngomong, aku ning kono iku dikai duit 300.000, kayak babu di kono. Inilah takabur dengan kesuksesan yang semacam itu. Makanya kalau anak itu hanya dididik, ayo sekolah sing pinter, cek pinter golek duit, ayo sekolah sing pinter, cek iso golek penggawean sing apik, mek ngono tok, jenengan nanti yang kena sendiri. Makanya saya sepakat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Muru auladakum bisolati hina balagha 7 sinin wadribuhum hina balagha 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu itu sholat ketika usianya 7 tahun. Dan pukul saja anakmu itu kalau tidak mau sholat ketika usianya 10 tahun. Tidak apa-apa, mukul anak itu boleh selama jangan memukul kepala. Kayak seperti Imam As-Sudais itu nuakal wis, pol nakalnya wis. Wong ibunya masak itu tempat masaknya dikasih pasir. Duablek Imam As-Sudais itu. Sama ibunya ya ditengkurep nih, digawapui, bokongnya digawapui itu. Itu Imam As-Sudais. Tapi yang menarik ibunya itu sambil memukuli anaknya sambil berdoa, aku ingin kamu jadikan anak saya ini menjadi imam Masjidil Haram. Aku kepingin kamu jadi imam Masjidil Haram. Itu yang diingat-ingat oleh As-Sudais kecil sampai dewasa. Oh, ibuku ngebui aku supaya aku bisa jadi orang soleh menjadi imam Masjidil Haram. Motivasi. Akhirnya dia sekolah sampai S1, S2, S3. Dia menghafalkan Al-Quran dan sebagainya. Lah jenengan gebui anak be ngomong goblok. Ya goblok tenanan anak jenengan. Ya gebui anak sampai ngomong gak selamat, ya gak selamat tenanan. Jangan begitu. Nah, jadi kesombongan apapun itu bisa dilakukan, termasuk anak-anak jenengan yang hanya jenengan didik hanya secara materi. Dan itu sifatnya ahli neraka. Sifatnya ahli neraka. Anak yang disusui tadi itu tidak mau jadi orang semacam itu, tidak mau. Ini luar biasa. Tapi justru orang tuanya yang kepingin anaknya seperti itu. Nah, wis doakan anak-anak kita itu jadi orang yang bertakwa. Engkau kalau dia bertakwa, nanti dunianya akan mengikuti, insya Allah. Kekayaan itu tidak harus berasal dari jurusan yang jenengan pilihkan untuk anak. Ya, jurusan itu hanya sekedar keran, itu saja konteksnya. Tapi tetap rububiyahnya Allah harus tetap kita pegang. Baik, sinfani min ahli nari lam arahu, kata Nabi. 2 golongan dari ahli neraka yang saya tidak pernah melihat sebelumnya. Yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun. Suatu kaum yang mereka itu punya siyatun. Siyatun itu kayak semacam cambuk. Ka'na bil baqari. Cambuknya itu seperti buntutnya sapi. Yatribu nabihan nas. Yang dengan cambuk seperti itu dia memukuli manusia. Ini orang model pertama yang dia ini masuk neraka. Siapa orang ini? Itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang diktator, yang kemudian dengan kekuasaannya, dengan kesombongannya dia itu menghina orang lain. Yang kedua siapa? Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun. Ada wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Mumilatun mailatun. Kalau boleh saya menerjemahkan yang paling gampang itu lenjeh, minggak-minggok, kemayu, wis berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Gimana posisinya? Berpakaian tapi kok telanjang. Itu namanya wanita yang memakai baju-baju yang ketat, wanita-wanita yang pakai baju yang menerawang, marus sikapnya kemayu, lenjeh. Itu termasuk wanita yang tidak mendapatkan bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Clear ya? Ada yang didiskusikan? Sebelum saya lanjutkan dulu biar 2 arah.
kepinginnya kita kan anak itu ilmunya itu sing ada agamanya gitu loh. Tapi dia tuh ingin mengejarnya tuh ingin berprestasi karena merasa akademiknya itu dia baik. Baik. Jenengan kenal dulu pada masa Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Jenengan kenal siapa itu Al-Jabbar? Al-Jabbar itu siapa? Penempuh angka 0 yang menemukan logaritma. Jenengan kenal yang namanya Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi itu orang pertama dalam bidang astronomi, orang Islam, ahli astronomi. Itu kan pengetahuan umum kan? Pengetahuan umum. Jenengan kenal yang namanya Al-Biruni, kenal yang namanya Ibnu Rus, kenal yang namanya Ibnu Khaldun. Yang Ibnu Khaldun ini termasuk bapak sosial kan? Ya, dengan mukadimahnya itu. Mereka orang Islam yang di bidang umumnya luar biasa, astronominya, matematikanya dan sebagainya. Tapi mereka itu ilmu agamanya juga luar biasa. Ilmu agamanya juga luar biasa. Maka sebenarnya kita di sini kan tidak perlu untuk mendikotomikan ilmu. Boleh orang itu belajar IPA, belajar hukum, belajar komputer, karena memang konteksnya itu juga sebuah ilmu. Tidak apa-apa anak kita belajar IPA, belajar hukum, belajar apa, tidak apa-apa. Cuman, ada cumannya. Anak-anak kita itu juga harus kita barengi dengan keagamaan, dengan agamanya, pembiasaan perilaku keagamaan. Ya tadi saya sebutkan para ulama-ulama yang ahli di dalam bidang matematika, astronomi dan sebagainya, mereka orang-orang yang pintar agama. Nah, ada kata-kata istilahnya sejak awal anak itu harus didasari dengan tauhid. Nabi Muhammad berdakwah, kemudian para nabi yang lain berdakwah, yang didulukan itu adalah masalah tauhid. Anak itu kalau tauhidnya dikuatin, meskipun dia jadi dokter, dia akan tetap lurus. Kalau anak itu bertauhid, meskipun dia jadi advokatnya juga akan lurus. Intinya di situ. Tidak ada larangan. Malah justru yang namanya Imam Al-Ghazali itu menyebut kayak ilmu terapan semacam seperti itu adalah fardu kifayah. Kalau ada orang Islam, tidak ada satupun orang Islam yang mempelajari ilmu kedokteran, berdosa semua orang Islam. Ya harus ada orang Islam yang dokter, harus ada orang Islam yang ahli matematika, harus ada orang Islam yang ahli mesin dan sebagainya. Kayak Habibie itu pernah bilang, memang otaknya adalah otak Jerman, tapi hatinya adalah Mekah. Apa maksudnya itu? Otaknya otak Jerman, wah luar biasa, tapi hatinya tetap Mekah. Makanya sekarang pondok pesantren kita itu disebut dengan istilah MBS. Dan itu sudah dicanangkan setiap sekolah-sekolah Muhammadiyah sebisa mungkin dia mendirikan MBS. Apa itu? Muhammadiyah Boarding School. Jadi harapannya pimpinan di PP itu setiap sekolahan Muhammadiyah ada MBS-nya, dua-duanya dapat. Anak itu ya sekolah umum sekaligus ya mondok di dalam satu tempat. Itu programnya PP itu. Programnya PP itu. Seharusnya memang sekolah-sekolah Muhammadiyah seperti itu. Kan di sekolah-sekolah Muhammadiyah tetap belajar IPA, belajar matematika, belajar bahasa Inggris, gitu kan? Belajar bahasa daerah dan sebagainya. Tapi di situ di MBS kan, di boarding kan school. Anak itu tinggal di situ, ya dikasih tahsin, dikasih tahfidz, dikasih imla, dikasih bahasa Arab, dikasih tauhid seperti itu. Itu. Di sini sekolah Muhammadiyah yang sudah punya boarding belum ya? Mungkin baru kalau di Pakis Haji itu boarding ya. Lawang Aisyah untuk perempuan. Kalau di tempat saya laki-laki, tapi untuk SMP saja kelas 1 sampai kelas 3. Kalau di Pakis Haji itu sudah boarding ya? Belum ya? Kalau Menawarah itu mana? Pondok ya.
Harapannya begitu. Jadi tidak ada dikotomi ilmu menurut saya. Yo belajar IPA, tauhid ya tetap belajar. Alangkah indahnya hafal Quran tapi matematikanya pinter. Itu mudah-mudahan begitu. Itu sanepan dari saya begitu. Lanjut, ada lagi? Monggo. Apa Pak? Alasannya kenapa? Karena bapaknya sudah mondok, akhirnya katanya dididik sendiri. Ya monggo-monggo saja kalau memang dia mampu. Bapaknya seperti itu. Memang pendidikan agama kan tidak harus di pondok. Bagaimana yang terpenting? Makanya dulu Nabi Muhammad itu kan kalau diutus ada 3 model Pak. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini sebenarnya setiap bapak, setiap ibu itu paham seharusnya 3 ini. Kalau kemarin di Rutaba itu saya bilang ada sistem tilawah, ada sistem tazkiyah, ada sistem taklim. Itu seharusnya sudah terbiasakan di kehidupan keluarga. Andai kata orang itu, anak itu tidak mondok, tapi ketika sistem 3 ini, tilawah lafdiyahnya oke, kemudian tazkiyahnya oke, dan kemudian taklimnya oke, dan bisa dikondisikan di rumah, bagus. Tapi masalahnya tidak semua orang tua yang mampu memahami tilawah lafdiyahnya, tazkiyahnya atau taklimnya belum paham. Gitu kan? Dan akhirnya kondisi di rumahnya pun bapaknya yang ngono, ibu yang ngono, lingkungannya pun juga nggak bagus. Akhirnya jadi nggak karu-karuan. Itu ya Pak ya. Baik. Ada muncul pertanyaan sekarang. Warga Muhammadiyah, anak-anak Muhammadiyah itu wajib mondok apa enggak? Anak-anak Muhammadiyah itu wajib mondok apa enggak gitu. Kita itu seringkali diolok-olok, Muhammadiyah gak iso ngaji, orang iso maca kitab gundul kan itu ya. Masya Allah. Kita kalah dalam sisi pesantren, kita kalah. Maka PP mencanangkan MBS harus berdiri di mana-mana sekolah itu. Ya, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari zina, ngomong-ngomong yang kotor. Iya. Jawaban saya cuma segini aja Pak, simple. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu berkata-kata yang baik atau diam. Pas ketika dia menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu merupakan syariat, Nabi pun juga pernah suatu saat ditanya sama seorang perempuan, bagaimana sebenarnya caranya orang wanita yang mandi haid. Nabi pun juga memberitahu kalau ada sebuah fursah yang kemudian diusapkan ke kemaluannya. Apakah ini juga termasuk porno atau tidak? Sementara itu adalah ada lawan jenis. Tapi beliau menerangkan tentang masalah syariat. Juga suatu saat kemudian ada
para sahabat Rasulullah SAW bertanya, melihat orang Yahudi itu kalau melakukan hubungan suami istri itu pakai nungging. Dan kemudian tanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah juga menjawab apa adanya. Jawabannya Rasulullah, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Itu. Jadi kalau konteksnya memang hanya menerangkan sebuah bentuk syariat yang memang harus disampaikan, Rasulullah sendiri pun juga melakukan. Tapi lek iku gawe guyonan supaya kepingin lucu, supaya kepingin apa, lah itu yang tidak diperkenankan. Itu yang tidak diperkenankan. Tapi memang semaksimal mungkin kita mengambil bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang sopan. Itu. Saya tidak mengatakan apakah itu zina atau tidak, tapi memang ada etika-etika tertentu untuk yang disampaikan di forum, yang di situ ada ikhtilat antara laki-laki sama perempuan. Itu jawaban spekulatif saya, Pak. Oke. Lanjut. Sudah jam 7:04, saya habiskan. Berarti nanti pertemuan berikutnya sudah pakai cerita yang berikutnya. Annal ibrata bima fil qalbi min khairin wa syarrin wa laysat al ibratu bi jamalis surati wal hayati. Sesungguhnya yang memang terambil, sesungguhnya ibroh yang diambil pembelajaran dalam konteksnya itu adalah fil qalbi, bukan pada terletak kepada bijamali surati wal hayati, tidak pada cantiknya, indahnya bentuk dan tindakan. Jadi esensi daripada baik tidaknya seseorang itu kan sebenarnya hati. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, tidak melihat kepada harta kalian, tapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Kita diharapkan di sini jangan seperti tertipu seperti ibu yang nyusui tadi, hanya tertipu pada posisi penampilan, tapi sebenarnya penampilan itu hanya casing. Ya, maka kita menilai seseorang itu dari hati dia dan bagaimana perilakunya dia. Nah, itu namanya hati. Dan kita la tahtakir faqiran li faqrihi au dha'ifan li dha'fihi wa rubbama kana ilallahi aqrab. Dan jangan sekali-kali meremehkan orang yang fakir karena kefakirannya, dan jangan mengolok-olok orang yang lemah karena kelemahannya. Mungkin dia itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka patokannya kalau melihat orang itu jangan dari fisiknya saja. Melihat orang itu jangan melihat dari bentuk rupanya saja, tapi lihatlah tingkah lakunya. Tapi yang terpenting tingkah laku itu adalah hati. Karena banyak orang juga yang seperti buah gedondong itu ya akeh. Buah gedondong itu jabone halus tapi hatine ngurwal-ngurwal. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, iyyakum wa khusyu'an nifaq. Takutlah kepada khusyuknya orang-orang munafik. Khusyuknya orang munafik itu bagaimana? Dia akan menampilkan fisik penampilan yang terbaik, tapi sebenarnya wa yushhidullaha ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Itu. Jadi kan lihat ayat munafik di dalam surat munafik itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubum musannada. Masya Allah. Kalau kamu itu melihat dia itu, kamu akan heran dengan fisiknya mereka. Kalau mereka bicara, kamu akan mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Mereka itu seperti tonggak kayu yang bersandar. Bagus mereka. Tapi Allah katakan apa? Humul adu fahdarhum qatalahumullah. Justru mereka itu adalah musuh kalian. Hati-hati, Allah yang akan membinasakan mereka. Jadi kesimpulan dari kita ngaji kali ini, ketakwaan itu paling penting.
Perilaku itu paling penting. Jangan mengukur seseorang hanya dari fisiknya saja. Jangan mengukur seseorang hanya dari kekayaannya saja. Jangan. Tapi bagaimana hatinya, bagaimana akhlaknya. Itulah seharusnya kita. Termasuk mendidik anak pun, dahulukan anak kita menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Perkara dunia, fa insyaallah nanti akan mengikuti. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang dimasukkan dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang barokah, istiqomah di dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan juga negara kita NKRI ini adalah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.